diharapkan memang kalau memang yang di topik hari ini memang adalah peserta BBL yang JKN ya. Sebenarnya si ibu itu didaftarkan JKN dulu dan bisa langsung aktif. Apakah tangan Pemda atau seperti apa? Nah, kalau sudah aktif ibunya baru bisa daftar bayinya. Kalau belum aktif dan yang terdaftar sama sekali, otomatis kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bayi tetap gitu. Terkait bayi baru lahir lagi nih Kak, kan tadi ada mungkin beberapa yang kelewat, belum didaftarkan jadi bayi baru lahir, tapi dia sudah sakit nih Kak, di rumah sakit, terus dia belum didaftarkan, bagaimana tuh Kak? Ya, beberapa sih kasus kami temukan biasanya ya, anak-anaknya, orang tuanya mungkin baru sempat atau baru sadar ya, berinisiatif mendaftarkan bayinya ketika sudah ada keluhan sakit. Baru berapa sudah mendapatkan tersebut, sangat disayangkan. Kalau usianya belum 28 hari, itu tetap bisa diusulkan melalui PIC dari fasilitas kesehatan atau langsung ke BPJS Kesehatan di kantor terdekat. Tetap bisa. Namun ketika dia sudah lewat 28 hari, syarat yang pertama harus memiliki NIK. Si bayi harus didaftarkan dulu ke kedudukannya secara administratif di Dukcapil, lalu dapat kita daftarkan sebagai pendaftaran bayi, tentunya dihitung iurannya sejak bulan dia lahir. Seperti itu, itu ya Kak, berarti beresiko tinggi kalau tidak didaftarkan sebelumnya. Betul. Jika bayi baru lahir nih Kak, tapi dia dilahirkan bukan di Vaskes, dia dilahirkan di rumah atau dukun beranak, bagaimana tuh Kak pengurusan pendaftaran bayi baru lahirnya? Sebenarnya pemerintah itu sudah mengantisipasi seperti itu dan sangat menyarankan selalu kontak dengan Vaskes. Bahkan sebelum bersalin itu diharapkan bidan-bidan setempat itu melihat cek kondisi ibu hamil supaya tidak ada jadi persalinan di luar Vaskes. Ini mencegah ibu-ibu yang berisiko tinggi dan hal-hal lainnya yang bisa menyebabkan kematian bayi ibu dan anak. Bukan kita sanksi terhadap dua dari Vaskes, tapi lebih baik di Vaskes. Kalaupun ada memang dukun yang telah terlatih, itu memang program dari dinas kesehatan. Nah, kembali ke topik tadi, ketika dia sudah lahir non Vaskes dan butuh pelayanan kesehatan, selama dokumennya seperti surat keterangan lahir ada, yang dalam hal ini maksud saya adalah bayi yang belum 28 hari, itu tetap bisa dilayani. Selama tentunya yang perlu seperti ini, pasti dia kontak dulu ke Vaskes terdekat. Nah, biasanya untuk potong tali pusat dan lain-lain, bahwa terbit surat keterangan lahir itu boleh selama ada yang batas. Tapi kan SLA-nya tadi 28 hari nih Kak. Yes. Kalau bayinya lebih dari 28 hari tapi dia baru mau didaftarkan, apakah masih bisa didaftarkan bayinya? Ada nih dulu. Bayinya harus didaftarkan di Dukcapil dulu. Harus ada nih, karena dia bukan lagi kategori baru lahir, dia kategori anak. Karena yang di persyaratan ini memang bayi baru lahir. Apalagi kita melihat dari rujukan definisi dari Kementerian Kesehatan. Gitu. Berarti dia hanya mencantumkan NIK ya Kak? Cantumkan NIK-nya. Nggak perlu akta kelahiran atau apa? Iya, kalaupun akta kelahiran belakangan terbit, yang penting sudah ada NIK dari satu keluarga nih. Biasanya sih pakai, tapi tergantung dari kebijakan masing-masing instansi seperti apa di kabupaten masing-masing. Sangat bermanfaat ya Kak sebenarnya menjadi peserta JKN ini untuk bayi baru lahir. Selain dari meminimalisir resikonya juga, kita menjaga-jaga juga ya Kak untuk kejadian yang tidak terduga ke depannya. Betul, jadi sebenarnya bukan hanya sekedar kewajiban, tapi ini memang adalah manfaatnya besar, menyelamatkan bayi-bayi yang berisiko tinggi juga. Toh juga nanti besok juga ini memantik juga sih sebenarnya, kalau bayi baru lahir didaftarkan, otomatis orang tuanya aware terhadap anaknya. Ketika ada sudah terbit JKN-nya, dia pasti dia akan berpikir untuk mendaftarkan ke Dukcapil. Tentunya ini berkesinambungan dan memiliki hubungan dengan kebutuhan administrasi lain seperti pendidikan dan lain-lain. Jadi semuanya berawal dari pendaftaran bayi baru lahir. Hanya kita pemerintah mewajibkan untuk seperti itu. Nah, ini kan kita bahas terkait bayi baru lahir ya Kak.
banyak banget nih yang dibahas tentang bayi baru lahir. Sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi dalam penerapan pendaftaran bayi baru lahir ini pada peserta JKN itu apa saja sih Kak? Kalau kita menelisik ke belakang lagi ya, jadi apa tantangan sebenarnya bayi baru lahir itu? Di awal sebelum ada bayi baru lahir, pendaftaran bayi baru lahir itu BP Kesehatan pernah membuka namanya pendaftaran calon bayi ya, pendaftaran calon bayi. Kita mencoba saat itu dan beberapa hal yang terjadi sehingga banyak masalah karena kelengkapan data yang tidak tindak lanjut dari keluarga tidak ada, sehingga banyaknya data bermasalah. Nah, ketika di masa bayi baru lahir yang bisa langsung didaftarkan secara langsung aktif, itu pun juga walaupun sebagai salah satu kemajuan setelah pendaftaran terdahulu, juga tidak lepas dari beberapa tantangan-tantangan seperti ketika bayi yang didaftarkan, PR selanjutnya itu adalah bagaimana kesadaran dari keluarga si bayi untuk melaporkan kembali ke BPJS Kesehatan terhadap perubahan datanya, kelengkapan datanya. Karena bayi baru lahir yang didaftarkan ini itu sifatnya sementara, maksimal 3 bulan. Ketika dalam 3 bulan ini tidak pernah dilaporkan nomor induk kependudukannya yang dalam hal yang tercantum di kartu keluarga atau di akte kelahiran anak, maka berpotensi kepesertaannya dinonaktifkan karena dia termasuk data yang tidak valid, karena dia sifatnya masih sementara. Itu sih tantangan terbesarnya, kesadarannya dari masyarakat yang mendaftar, sama sih pendaftaran masyarakat yang mendaftarkan bayinya itu biasanya kadang yang bermasalah aja bayinya, kadang yang kalau tidak ada masalah lupa mendaftarkan atau di skip dulu nanti besok-besok, kemudian walaupun terdaftar anaknya datanya pelaporan kembali itu belum sepenuhnya dipenuhi. Itu saja sih kalau dari sisi kerjasama dengan peserta kesehatan, aman-aman saja, alhamdulillah sudah bersinergi ya. Jadi memang tindak lanjut ke depannya aja sih, yang karena pembunuhan NIK itu yang masih krusial, belum sepenuhnya orang tua dari bayi memiliki self awareness terhadap itu. Nah, terkait pemenuhan NIK nih Kak, kan tadi ada sistem pendaftaran bayi baru lahir. Apakah ada update baru bayi baru lahir ini? Ada jangka waktu untuk update bayi baru lahir ini setelah mereka pendaftaran pas awal dia bayi baru lahir? Ya, masa kartu itu, kepesertaan itu adalah maksimal 3 bulan dari pendaftaran. Jadi selama 3 bulan itu harus waktu yang cukup lama sih menurut kami ya, untuk mengurus mengurus administrasi bayi. Jadi diberikan waktu 3 bulan untuk segera melaporkan data kependudukannya kembali ke BPJS. Berarti mengupdate informasinya lagi ya, datanya lagi ya Kak, yang bayi baru lahir. Kalau mereka tidak mengupdate nih Kak, apakah ada kecacatan administrasi atau pesertanya dinonaktifkan atau seperti apa? Potensi dinonaktifkan besar. Jadi walaupun awalnya aktif, potensi dinonaktifkan itu sangat besar karena termasuk data yang tidak valid. Dia hanya sekitarnya, dia seperti pendaftaran yang memang hanya untuk menyelamatkan di hari itu supaya bayi bisa tertolong, bisa dilayani. Nah, itu yang kami harapkan, ada timbal balik dari keluarga untuk segera update datanya. Dan mengupdate data itu sangat mudah, bisa ke BPJS Kesehatan terdekat, bisa menghubungi secara WA ke kanal kami yang bernama Pandawa ya, dengan nomor 08118165 165. Jadi ini nomor yang sangat penting ya Bapak Ibu sekalian, Sobat JKN, di save di kolom perubahan data bisa melalui Pandawa. Jadi kita harus ke kantor seperti itu, Kak Tri. Terkait kendala pada peserta JKN, apakah ada PIC tertentu di Puskesmas atau dari BPJS Kesehatan jika mereka mengalami kendala saat pendaftaran bayi baru lahir? Ya. Apakah ada nomor yang bisa dihubungi atau bisa melewati Pandawa? Bisa melalui Pandawa. Kemudian di setiap fasilitas kesehatan itu mereka telah kami tunjuk, ya, ditunjuk masing-masing PIC, person in charge, di masing-masing fasilitas kesehatan yang tanggung jawab terhadap pelayanan kepada peserta yang kami sebut PIC PIPP, berinformasi dan penanganan kependudukan. Ada semuanya. Insyaallah. Apapun di rumah sakit pun juga ada namanya BPJS 1, di mana di BPJS 1 itu di rumah sakit itu kita pasang poster
Isinya ada 2 orang sih PITP, satu PITP dari rumah sakit, satu dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Wah, sangat informatif sekali ya Kedua. dari Kak Sulfikar. Jadi Sobat Sapa JKN, jadi jangan lupa tetap memastikan kepesertaan aktif peserta JKN-nya sebelum melahirkan, sehingga dapat memastikan bayi berlahirnya dapat berikan pelayanan dengan maksimal dan meminimalisir resiko bagi bayi berlahir. Jadi terima kasih untuk Sobat Sapa JKN dan terima kasih untuk narasumber kita Kak Sulfikar. Jangan lupa untuk terus pantengin episode-episode selanjutnya dari podcast Sapa JKN agar tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Untuk update terkini tentang podcast dan berita seputar BPJS Kesehatan Watampone, ikuti Instagram kami di @watampone_wonderful. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat Sapa JKN dan tetap jaga kesehatan.